warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Daerah, yang saya hormati para anggota dewan, yang saya hormati para pejabat dan staf di lingkungan pemerintahan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safridah Yunintias Aryono. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan isu yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah pungutan liar atau yang sering kita kenal dengan istilah pungli. Apa sih pungli itu? Pungli adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum, di mana seseorang memungut atau meminta uang secara ilegal dari orang lain dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak sah gitu ya. Nah, pungli itu adalah penyakit sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat dan merugikan banyak sekali pihak-pihak. Praktik pungli ini seringkali terjadi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, hingga sektor swasta. Pungli menciptakan ketidakadilan, menekan ekonomi masyarakat, dan merusak citra lembaga atau instansi yang terlibat dalam pemungutan liar. Nah, pungli itu memiliki dampak negatif. Apa sih dampak negatif dari pungli? Dampak negatif pungli itu sangat merugikan. Nah, yang pertama, pungli merusak moral dan integritas bangsa kita. Ketika pungli terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik menjadi menurun drastis. Masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan harapan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan. Yang kedua yaitu pungli membebani ekonomi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain-lain yang lebih penting harus dialokasikan untuk memenuhi tuntutan yang tidak sah. Nah, hal ini dapat merugikan terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketiga, pungli menghambat perkembangan dan kemajuan daerah. Dengan adanya pungli, investasi dan pembangunan menjadi terhambat karena para investor enggan berinvestasi di daerah yang masih marak dengan praktik pemungutan liar ini. Maka dari itu, pentingnya pemberantasan pungli. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberantas praktik pungli ini dari akar-akarnya. Untuk mengatasi pungli, pertama-tama kita harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahayanya pungli. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak mereka dan mekanisme pelaporan pungli sangatlah penting. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku pungli. Hadirin yang saya hormati, untuk mencegah dan mengatasi pungli, kita dapat mengambil beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu edukasi masyarakat. Kita bisa melakukan edukasi masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi. Kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pungli dan bagaimana cara melaporkannya.
Pendidikan tentang hak-hak warga negara perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengenali pungli dan berani melaporkannya. Untuk langkah yang kedua, yaitu pengawasan ketat. Pengawasan dan audit yang ketat harus dilakukan di berbagai sektor, terutama di instansi pelayanan publik, untuk memastikan tidak ada pemungutan liar yang terjadi. Teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau dan mendeteksi praktik-praktik pungli yang sering terjadi. Yang ketiga yaitu sanksi hukum. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan terhadap pungli. Sanksi yang berat dapat diharapkan dan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang berniat untuk melakukan pemungutan liar kepada masyarakat. Langkah yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Instansi pemerintah dan swasta harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Hal ini dapat mengurangi kesempatan bagi oknum untuk melakukan tindakan pemungutan liar. Untuk langkah yang kelima yaitu pelayanan publik yang baik. Kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat meminimalisir pungli. Pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa biaya diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pemungutan liar. Para hadirin sekalian, peran kita semua sangat penting dalam upaya memberantas pungli. Pemerintah, aparat, penegak hukum, serta masyarakat harus bersatu padu dalam memberantas praktik pungli ini. Nah, mari kita bangun budaya yang jujur dan transparan, di mana setiap individu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa takut atau tergoda oleh praktik pungli. Kita harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pungli. Demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menolak segala bentuk pungli dan melaporkannya jika kita menemui praktik-praktik pungli tersebut. Hadirin yang saya hormati, semoga dengan komitmen dan usaha bersama kita dapat meningkatkan daerah yang bebas dari pungli. Dengan integritas dan kerja keras, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pungli. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan setiap langkah kita dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Stop pungli, jangan menerima dan jangan memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Phút em gặp anh là em biết em